Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siswa kelas 10? Mudah-mudahan kalian tetap semangat dalam menjalani hari-hari meskipun tidak KBM seperti biasa. Nah, saya tahu kalian jenuh ya, sama sebenarnya saya juga sebagai pengajar ya sangat jenuh sekali dengan kondisi seperti ini. Cuman ya kejenuhan itu harus dijadikan semacam pemicu bagi diri kita untuk melakukan perubahan ya, karena memang salah satu faktor pendorong dari adanya perubahan sosial adalah rasa jenuh atau rasa bosan dalam diri manusia, sehingga manusia mau mengembangkan dirinya dengan cara berkreasi ya untuk mengatasi rasa jenuh tersebut. Sehingga ya kejenuhan ini barangkali salah satu pendorong bagi kita untuk menjadi lebih baik gitu ya. Baiklah, seperti yang sudah saya janjikan sebelumnya bahwa pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas atau memaparkan materi tentang lembaga sosial. Materi tentang lembaga sosial ini dalam kurikulum revisi ya disatukan dengan materi bab 2 tentang individu, kelompok, dan hubungan sosial yang sebelumnya sudah saya bahas ya. Karena materi tentang lembaga sosial ini sangat panjang, makanya saya pisahkan dengan materi sebelumnya ya. Dan materi tentang lembaga sosial ini barangkali karakternya cukup berbeda dengan materi tentang individu dan kelompok dan hubungan sosial. Entah kenapa dalam kurikulum revisi disatukan. Harusnya ya, kalau idealnya ya, materi tentang lembaga sosial ini diberikan setelah kita membahas materi tentang nilai dan norma sosial, karena pada dasarnya lembaga sosial itu di dalamnya memuat kumpulan norma-norma dan nilai-nilai sosial. Namun tidak apa-apa ya, pada kali ini kita akan mencoba membahas materi tentang lembaga sosial ya. Materi tentang lembaga sosial juga di sini sangat panjang ya, sangat panjang sekali. Makanya dalam KTSP diletakkan dalam satu bab tersendiri. Oleh karena itu, dalam pembahasan materi tentang lembaga sosial kali ini pun saya akan mencoba membahasnya dalam 2 bagian ya. Bagian yang pertama dan bagian yang kedua ya. Baiklah, kita mulai saja pemaparannya. Seperti biasa, silahkan kalian persiapkan segalanya ya. Kalian dengarkan, mudah-mudahan ada yang bisa kalian ambil ya, pengetahuan atau ilmu pengetahuan yang bisa kalian ambil dari pemaparan dari saya. Dan tentunya seperti yang sudah kalian pahami sebelumnya, kenapa kita harus selalu meningkatkan ilmu pengetahuan kita, karena pada dasarnya ilmu pengetahuan dapat meningkatkan kualitas hidup kita gitu ya. Mudah-mudahan sedikit banyak ada masukan bagi kalian ya ketika kita mencoba mempelajari materi tentang lembaga sosial. Baiklah, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Lembaga sosial ya. Ya, barangkali kata atau istilah lembaga ini tidak asing bagi kalian, karena ya kalian juga belajar di sebuah lembaga pendidikan ya. Lembaga pendidikan itu merupakan bagian dari lembaga sosial ya. Cuman barangkali kalian tidak tahu ya, atau belum memahami apa itu lembaga gitu ya, dan bagaimana keberadaannya, urgensinya dalam kehidupan masyarakat ya. Kita coba memaparkan ya, kita jelaskan lembaga sosial ya. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, bahwa materi tentang lembaga sosial ini pun akan saya bagi menjadi 2 bagian, yaitu bagian pertama dan bagian kedua itu ya. Pada bagian pertama kita akan membahas tentang hakikat lembaga sosial ya, apa itu lembaga sosial ya. Terus kemudian proses pertumbuhan lembaga sosial, fungsi lembaga sosial, karakteristik lembaga sosial, dan tipe-tipe lembaga sosial. Pada bagian kedua
nanti ya setelah selesai bagian pertama, saya akan coba memaparkan tentang jenis-jenis lembaga sosial. Kenapa saya bagi menjadi dua? Karena sangat banyak sekali ya jenis atau tipe lembaga sosial di dalam masyarakat ya. Seperti itu. Kita masuki bagian yang pertama ya. Di bagian yang pertama ini ya, kita akan coba membahas tentang hakikat lembaga sosial, proses pertumbuhan lembaga sosial, fungsi lembaga sosial, karakteristik lembaga sosial, tipe-tipe lembaga sosial. Ya, ini ilustrasi gambarnya, barangkali ada sedikit gambaran dalam diri kalian ya. Ya, meskipun samar-samar barangkali ya. Ini ya karnaval budaya ya. Barangkali dalam rangka memperingati momen-momen tertentu ya, momen kenegaraan, misalnya Sumpah Pemuda atau 17 Agustus. Kenapa saya masukkan gambar ini sebagai bagian atau untuk mengawali ilustrasi tentang lembaga sosial? Karena tentunya di dalamnya ada banyak ragam pakaian adat ya, mewakili adat masing-masing. Dan adat itu bagian dari lembaga sosial karena merupakan warisan dari generasi terdahulu. Kenapa budaya diwariskan? Tentunya karena masyarakat menginginkan terciptanya keteraturan ya. Keteraturan dalam masyarakat, nilai dan norma tersebut akhirnya diwariskan ya, adat istiadat diwariskan kepada anggotanya tentunya melalui proses pelembagaan yang kemudian disebut sebagai lembaga sosial atau lembaga adat gitu ya. Nah, tadi sudah saya sebutkan bahwa seharusnya kita mempelajari tentang nilai dan norma dulu ya sebelum masuk ke materi tentang lembaga sosial, seperti yang diberikan dalam kurikulum KTSP. Tapi karena materi tentang lembaga sosial ini disatukan dengan materi tentang individu dan kelompok dan hubungan sosial, maka ya kita pelajari saja. Ya, di dalam masyarakat ada nilai dan norma. Nilai itu sesuatu yang dihargai atau sesuatu hal yang berharga ya, atau konsepsi abstrak dalam pikiran kita tentang apa yang kita anggap baik dan buruk. Itu namanya nilai. Dalam pikiran setiap individu tentunya bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Itu namanya nilai-nilai sosial. Misalnya memberi itu baik, tidak ada orang yang mengatakan bahwa memberi itu jelek, atau mencuri itu jadi baik ya. Jadi dalam diri atau pikiran kita secara otomatis terbentuk konsepsi ya tentang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang harus dihargai dan mana yang tidak harus dihargai. Itu namanya nilai, nilai sosial di dalam masyarakat. Kalau norma itu artinya secara harfiah aturan ya. Dalam masyarakat terdapat banyak sekali aturan ya, yang harus kita patuhi. Tentunya aturan ini dibuat dalam rangka menciptakan keteraturan ya di dalam masyarakat, karena sebuah masyarakat tanpa aturan tentunya akan sangat kacau. Makanya diciptakanlah aturan, itu namanya norma. Aturan-aturan ini sangat banyak sekali, dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali isinya semuanya aturan ya. Kalau misalnya kencing tidak boleh berdiri ya, salah satunya hal yang sangat sepele ya, semuanya diatur. Kalau laki-laki tidak boleh pakai rok gitu ya, sampai cara kita berpakaian, cara kita bertingkah laku, berjalan ya. Bahkan cara kita memasukkan makanan ke mulut tidak boleh pakai tangan kiri. Semuanya isinya aturan ya. Nilai dan norma yang terdapat dalam masyarakat tersebut ya mendapatkan pengaruh dari modernisasi. Jadi nilai dan norma yang ada dalam masyarakat kita itu pada gilirannya kemudian dipengaruhi oleh modernisasi dan globalisasi. Dalam kenyataan hidup sehari-hari ya, norma dan nilai tersebut saling berhubungan satu sama lain ya.
Jadi karena memang sistem masyarakat itu sebuah sistem nilai dan sistem aturan, maka masing-masing norma dan masing-masing nilai tersebut yang ada dalam masyarakat saling berhubungan satu sama lain. Aturan dalam agama, aturan dalam hukum dan lain sebagainya tentunya memiliki korelasi ya, yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain, semuanya saling mempengaruhi dalam kehidupan kita keseharian. Norma dan nilai tersebut saling berhubungan satu sama lain membentuk sistem norma atau kesatuan norma-norma yang berfungsi membantu masyarakat dalam kebutuhan hidupnya. Jadi pada dasarnya aturan-aturan yang ada dalam masyarakat itu fungsinya untuk membantu kita memenuhi kebutuhan hidup kita gitu ya. Aturan-aturan yang ada itu fungsinya membantu kita dalam memenuhi kebutuhan hidup kita ya. Misalnya ketika kita ingin makan ya tentunya harus berusaha mencari pekerjaan, ingin membeli sesuatu ya tentunya harus punya uang itu didapat dengan kerja gitu ya. Terus kemudian tentang mekanisme harga-harga di pasar dan lain sebagainya, itu aturan-aturan fungsinya untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Sistem norma yang berfungsi mengatur dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya disebut lembaga sosial ya. Kebutuhan hidup manusia itu sangat banyak, tapi pada gilirannya kemudian kebutuhan-kebutuhan itu tersebut dikelompokkan menjadi dua bagian ya, yaitu kebutuhan jasmaniah dan kebutuhan rohaniah. Kebutuhan jasmaniah misalnya kebutuhan biologis ya, kebutuhan makan, tumbuh, kebutuhan untuk berkembang biak, itu kebutuhan jasmaniah. Maka sistem norma dalam masyarakat mengatur bagaimana manusia memenuhi kebutuhannya tersebut. Misalnya kebutuhan untuk berkembang biak atau kebutuhan biologis, ciptakanlah institusi pernikahan atau lembaga agama ya, lembaga agama yang mengatur bagaimana tata cara kita memenuhi kebutuhan biologis tersebut dengan cara menikah ya. Ini yang membedakan manusia dengan binatang ya. Manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya ada cara-caranya, ada aturan-aturannya yang sudah ditetapkan oleh masyarakat ya. Sistem norma berfungsi mengatur dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya disebut sebagai lembaga sosial. Jadi lembaga sosial itu adalah sistem norma. Sistem norma, norma-norma khusus dalam masyarakat yang saling mengelompok satu sama lain ya, meskipun kemudian saling berhubungan, yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan, berfungsi mengatur dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti itu definisi dari lembaga sosial. Contoh yang lain misalnya pengaturan harga-harga di pasar ya, itu diatur oleh lembaga ekonomi. Kalau misalnya harga-harga di pasaran tidak diatur, tidak diatur dalam sebuah sistem norma, tentunya orang akan menaikkan dan menurunkan harga semaunya ya. Terus pengadaan premium, pertamax, bahan bakar itu semuanya diatur dalam sebuah sistem norma yang disebut sebagai lembaga sosial. Jadi lembaga sosial itu fungsinya untuk mengatur dan membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya ya. Hakikat lembaga sosial, nah ini dari ilustrasi gambar tentunya kalian paham bahwa ini adalah gedung DPR MPR. Fungsinya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat ya, kebutuhan akan kekuasaan gitu ya, karena dalam masyarakat perlu ada otoritas yang mengatur distribusi kekuasaan ya, yang disebut sebagai lembaga negara ya. Istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari istilah bahasa Inggris social institution ya, yang merujuk pada dua pengertian, yakni sistem nilai dan norma-norma sosial serta bentuk atau organ sosial.
Kuncara ningrat mengutamakan sistem nilai dan norma sehingga menerjemahkan social institution sebagai peranata sosial. Sementara itu, Salah Sumarjan dan Sulaiman Sumardi menerjemahkan social institution sebagai lembaga kemasyarakatan. Ya. Istilah lembaga sosial merupakan terjemahan dari bahasa Inggris social institution yang merujuk pada dua pengertian, sistem nilai dan norma. Ya. Sistem nilai dan norma, contohnya kita ambil lembaga pendidikan, ada sistem nilainya, misalnya prestasi, ya. Terus kemudian kemandirian, terus kemudian tanggung jawab dan lain sebagainya. Dan norma-norma, aturan-aturan, misalnya kurikulum, kesiswaan, tata cara berpakaian, jenjang pendidikan, ya. Itu social institution merujuk pada dua pengertian, yaitu sistem nilai dan norma-norma sosial, dan serta bentuk atau organ sosial. Bentuknya, kalau satu nilai dan norma, dalam sebuah lembaga tentu ada nilai dan norma dan ada bentuk, ya. Kuncara ningrat lebih mengutamakan sistem nilai dan norma sehingga menerjemahkan social institution sebagai peranata sosial. Peranata sosial ini aturan-aturan sosial dalam masyarakat yang terlembagakan. Maksudnya terlembagakan itu dibakukan, diformalkan, itu namanya peranata sosial. Sementara itu, Salah Sumarjan dan Sulaiman Sumardi menerjemahkan social institution sebagai lembaga kemasyarakatan. Jadi Salah Sumarjan dan Sulaiman Sumardi lebih melihat bentuk atau organ dari lembaga sosial, ya. Berikutnya, definisi lembaga sosial menurut sosiolog atau menurut beberapa ahli. Yang pertama, menurut Paul Horton dan Chester L. Hunt, lembaga sosial adalah sistem norma-norma sosial dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai dan prosedur-prosedur tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, ya. Menurut Paul Horton, gambarnya orangnya yang atas, dan Chester L. Hunt mendefinisikan lembaga sosial sebagai sistem norma-norma sosial atau aturan-aturan sosial dalam masyarakat dan hubungan-hubungan yang menyatukan nilai-nilai, prosedur-prosedur, ya, mekanisme-mekanisme tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, ya. Kemudian menurut Kuncara ningrat, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan dan hubungan yang berpusat kepada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus dalam kehidupan manusia. Menurut Kuncara ningrat, lembaga sosial adalah suatu sistem tata kelakuan, ya. Tata kelakuan itu perilaku ajeg, ya. Perilaku yang tetap seperti itu dilakukan, itu adalah tata kelakuan. Hubungan yang berpusat kepada aktivitas, ya. Aktivitas itu pekerjaan, ya, aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus, kebutuhan masing-masing. Misalnya kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis, misalnya ada prosedurnya atau aturan, ada tata kelakuannya. Orang pasti harus menikah, gitu, ya. Untuk menikah harus memenuhi kebutuhan aturan-aturan, misalnya adanya mas kawin, adanya tercatat di catatan sipil dan lain sebagainya. Dan hubungannya pada aktivitas untuk memenuhi kompleksitas kebutuhan khusus, ya. Kebutuhan masing-masing dalam masyarakat itu ada jalur-jalurnya. Kebutuhan akan pendidikan, misalnya kebutuhan rohaniah atau spiritual, orang akan cenderung kelakuannya itu tertata harus masuk ke sekolah, misalnya. Sekolah juga ada jenjang-jenjangnya.
SD, SMP, SMA gitu ya, dalam kehidupan manusia gitu ya. Menurut Surjono Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Menurut Surjono Sukanto, lembaga sosial adalah himpunan norma. Jadi pada dasarnya setiap tokoh ini mendefinisikan lembaga sosial sebagai dari kumpulan norma-norma sosial ya. Lembaga sosial adalah himpunan norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat. Berikutnya kesimpulan dari beberapa definisi tersebut ya. Kesimpulan lembaga sosial berkaitan dengan hal-hal berikut ya, yang disebut dengan lembaga sosial itu yang berdasarkan definisi yang diberikan oleh para ahli tadi adalah yang pertama, seperangkat norma yang saling berkaitan satu sama lainnya ya, lembaga agama ya, aturan-aturan tentang tata cara melakukan ibadah ya, kapan dilaksanakan puasa Idul Fitri diatur melalui lembaga agama, tentunya akan berkaitan dengan lembaga yang lain ya. Seperangkat norma saling berkaitan, bergantung, dan mempengaruhi. Kemudian yang kedua, seperangkat norma yang dapat dibentuk, diubah, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup masyarakat tentunya ya. Jadi pengertian kedua adalah norma-norma aturan-aturan tersebut merupakan bentukan manusia ya. Ketika manusia berinteraksi, individu berinteraksi satu sama lain, maka akan membentuk aturan. Seperangkat norma atau aturan yang dapat dibentuk, dirubah ya, karena bentukan kita ya dirubah saja kalau seandainya tidak cocok, dan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan hidup kita ya. Lembaga hukum ya, kalau seandainya memang tidak bisa lagi menjawab permasalahan hidup masyarakat ya harus diamandemen ya, disesuaikan. Yang ketiga, seperangkat norma ya, atau aturan yang mengatur hubungan antar warga masyarakat agar dapat berjalan dengan tertib dan teratur gitu ya. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, bahwa yang namanya lembaga itu terbentuk dari proses interaksi dalam masyarakat antar individu yang akhirnya memunculkan yang namanya aturan atau konsep-konsep ideal ya, yang disebut dengan nilai kemudian dibakukan menjadi aturan ya. Aturan-aturan yang memang sudah demikian lama ya bertahan dalam masyarakat dan dianggap ideal oleh masyarakat tersebut kemudian mengalami proses institusionalisasi atau pelembagaan ya, dibakukan, dikeraskan dalam bentuk lembaga sosial ya. Proses sejumlah norma menjadi lembaga sosial disebut pelembagaan atau institusionalisasi. Proses tersebut memakan waktu lama dan juga melalui proses internalisasi ya. Penyerapan, jadi setiap individu itu menyerap aturan-aturan yang ada dalam masyarakat karena diwariskan oleh generasi terdahulu ya, internal melalui proses sosialisasi tentunya ya, pendidikan. Secara garis besar, timbulnya lembaga sosial dapat diklasifikasikan ke dalam dua cara berikut. Yang pertama, secara tidak terencana, artinya lembaga sosial tersebut lahir secara bertahap, berangsur-angsur dalam
praktik kehidupan masyarakat, nggak direncanakan. Yang pertama nggak direncanakan, tumbuh dari praktik kehidupan keseharian ya, interaksi antar individu, antar kelompok, antar masyarakat, akhirnya memunculkan hal-hal yang ideal bahwa orang harus saling menghormati, misalnya tidak boleh mengambil hak orang lain. Akhirnya lama kelamaan hal tersebut dianggap ideal, memang betul seperti itu. Akhirnya dibuat aturan tersebut terus menerus dipraktekkan karena bertahan sesuai zaman ya, terus menerus. Memang seperti itu adanya, harusnya seperti itu gitu ya. Dalam waktu lama akhirnya dibakukan dalam bentuk lembaga sosial. Kemudian yang kedua, secara terencana, artinya direncanakan gitu ya, dibentuk. Artinya lembaga sosial muncul melalui suatu perencanaan yang matang oleh seorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang ya. Sengaja dibentuk untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat ya. Yang kedua, tidak sengaja dibentuk ya, lahir secara alamiah, terbentuk secara alamiah karena proses interaksi sosial. Yang kedua, sengaja diciptakan atau sengaja dibentuk, tentunya melalui proses perencanaan yang matang oleh orang-orang yang memiliki kekuasaan dan wewenang, dan dianggap pembentukan lembaga tersebut ideal untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Itu ya. Dari ilustrasi gambar tentunya kalian paham ini lembaga pendidikan ya, bagian dari lembaga sosial. Lembaga pendidikan pada dasarnya aturan-aturan ya, aturan-aturan atau tata kelakuan yang harus dilakukan oleh setiap individu jikalau ingin memenuhi kebutuhan spiritualnya, yaitu kebutuhan akan ilmu pengetahuan. Yang berikutnya kita bahas tentang fungsi lembaga sosial. Apa itu fungsinya lembaga sosial bagi kehidupan masyarakat? Yang pertama, dari sebuah lembaga sosial itu memiliki fungsi manifest. Misalnya lembaga pendidikan, ada fungsi manifestnya atau fungsi yang diharapkan ya. Diharapkan dengan kita belajar, dengan kita menjalani proses pendidikan itu seperti apa. Misalnya kita menjadi insan yang memiliki wawasan yang luas, atau misalnya menjadi sosok yang terampil, misalnya itu ya. Fungsi lembaga sosial diantaranya yang pertama memiliki fungsi manifest. Fungsi nyata adalah fungsi lembaga sosial yang disadari dan menjadi harapan banyak orang. Disadari, kalian misalnya sekolah atau belajar itu menyadari bahwa kalian belajar itu supaya pintar misalnya nah. Dan harapan masyarakat pun seperti itu ya. Jadi yang pertama fungsi manifest atau fungsi yang disadari dan menjadi harapan banyak orang ya. Biasanya fungsi manifest ini dicantumkan dalam baligo ya, atau dalam papan pengumuman, atau dalam misalnya dokumen-dokumen resmi dari sebuah lembaga ya, visi dan misi tujuan ya dari lembaga tersebut. Di samping fungsi manifest, lembaga juga memiliki fungsi laten ya. Kalau manifest itu nyata, kalau laten itu artinya secara alfiah tersembunyi ya, tidak nyata ya. Setiap lembaga itu pasti memiliki dua fungsi ini, fungsi yang nyata atau dinyatakan ya, fungsi yang terlihat, tertulis ya, dan fungsi laten atau fungsi yang tidak nyata, tersembunyi atau tidak dinyatakan, tidak diinginkan ya. Kalau yang pertama diinginkan, diharapkan, disadari. Yang kedua tidak disadari, tidak diinginkan, tidak diharapkan, tapi ada ya, melekat dalam lembaga tersebut. Fungsi laten adalah fungsi lembaga sosial yang tidak disadari dan bukan menjadi tujuan utama banyak orang. Dengan kata lain, fungsi laten adalah fungsi yang tidak tampak di permukaan dan tidak diharapkan masyarakat tetapi ada ya. Misalnya
lembaga pendidikan. Di samping punya fungsi manifestnya ya untuk membentuk insan yang berpengetahuan luas misalnya ya, juga ada fungsi latennya, misalnya menunda masa dewasa gitu ya, memperpanjang masa anak-anak gitu. Karena meskipun organ biologis kalian sudah bisa berfungsi dengan baik, seharusnya kalian sudah menikah, tapi karena dianggap masih sekolah maka dianggap masih kanak-kanak saja gitu ya. Atau banyak lagi fungsi latennya lainnya, misalnya menciptakan anak-anak yang suka memberontak gitu ya. Barangkali kenakalan dari anak-anak sekolah itu salah satu fungsi laten dari lembaga pendidikan ya, seperti itu. Atau misalnya lembaga kepolisian ada fungsi manifestnya, misalnya mengayomi, melindungi masyarakat, tapi ada juga fungsi latennya, fungsi yang menjadi tradisi dari kepolisian tersebut yang tidak diharapkan oleh masyarakat, misalnya nilang tujuannya untuk dapat uang misalnya, seperti itu, masuk kantong pribadi misalnya gitu ya, seperti itu. Ada fungsi lembaga sosial itu punya dua fungsi manifest dan fungsi laten. Berikutnya karakteristik atau ciri lembaga sosial. Sesuatu disebut lembaga sosial itu seandainya memiliki beberapa ciri atau beberapa karakter berikut ya. Dari gambar tentunya kalian hafal ya. Ini adalah simbol dari lembaga pendidikan Tuturi Handayani. Jadi yang mengungkapkan slogan ini yang pertama kali sebenarnya adalah Ronggo Warsito, tapi kemudian diambil slogan ini sebagai slogan Taman Siswa Ki Hajar Dewantara ya, Tuturi Handayani. Artinya bahwa lembaga pendidikan ini berfungsi untuk memajukan generasi ya, memajukan siswa, bukan memajukan gurunya gitu ya, memajukan siswa. Siswa harus lebih segalanya dari gurunya, itu makna dari Tuturi Handayani. Dari belakang memberikan dorongan gitu ya. Ada 3 slogan ini sebenarnya: Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Mandio Mangun Karso, Tuturi Handayani. Ya, kalau itu adalah tiga kriteria seorang pemimpin yang baik ya, yang di depan memberikan toladan atau contoh, di tengah harus mampu mengayomi ya, orang tidak merasa segan kalau seandainya mau curhat dan lain sebagainya. Seandainya di belakang dia memberikan dorongan kepada bawahannya supaya lebih maju daripada dirinya. Itu karakter pemimpin yang harus dimiliki. Tuturi Handayani. Salah satu ciri lembaga yang pertama adalah memiliki simbol ya, simbol tanda. Contohnya Tuturi Handayani ini jadi lembaga pendidikan masuknya lembaga ya, karena memiliki simbol. Atau misalnya timbangan gitu ya, atau timbangan lembaga koperasi barangkali. Atau misalnya Dewi Fortuna yang memegang pedang sama timbangan itu simbol dari lembaga hukum barangkali. Atau misalnya lembaga kepolisian punya simbol, misalnya lembaga kepolisian macan atau apa. Jadi setiap lembaga memiliki simbol ya. Jadi salah satu karakter dari lembaga itu punya simbol yang tentunya mewakili visi dan misi dari lembaga tersebut gitu ya. Salah satunya contohnya ini lembaga pendidikan punya simbol Tuturi Handayani, tentunya mewakili visi atau mencerminkan visi, misi dan tujuan dari lembaga pendidikan. Memiliki simbol sendiri, memiliki tata tertib dan tradisi ya. Di samping punya tata tertib, dia juga punya tradisi itu yang pegang kuat.
oleh orang-orang yang ada dalam lembaga tersebut. Tata tertibnya di sekolah ada tata tertib, aturan, dan juga ada tradisinya. Misalnya meskipun di tata tertib tidak diharuskan untuk cium tangan gitu ya ketika ketemu guru, tapi karena ada tradisi akhirnya kan siswa cium tangan. Dan ketika COVID-19 yang sulit itu menghilangkan tradisi ini, tradisi cium tangan gitu ya, seperti ini. Atau tradisi dalam banyak sekali, setiap lembaga punya tata tertib di samping punya tradisi ya. Aturannya kalau melanggar misalnya tidak pakai helm, tidak punya SIM dan lain sebagainya, itu dari segi aturan tata tertibnya itu harus denda segini sekian, tapi ada tradisi ya, cari aja tradisinya, kalian tidak harus bayar uang besar ya. Nah, tradisinya di lembaga kepolisian, lembaga pendidikan di samping punya tata tertib juga ada tradisinya ya, itu. Usianya lebih lama, jadi di lembaga itu usia lembaga ini lebih lama daripada usia orang perorangan. Contohnya lembaga pendidikan ini akan tetap ada meskipun saya sudah tidak ada, misalnya meskipun kalian sudah meninggal, lembaga pendidikan tetap ada. Ciri dari lembaga sosial ini, usia lembaga ini lebih lama daripada usia orang perorangan atau individu dalam masyarakat tersebut. Berikutnya, memiliki alat kelengkapan. Tentunya alat ini digunakan untuk mencapai tujuan. Misalnya lembaga pendidikan ada infocus, ada buku catatan, buku paket, ada meja, ada kursi, ada whiteboard. Ini alat kelengkapan untuk mencapai tujuan lembaga itu ya. Kemudian memiliki ideologi ya, seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa ideologi itu artinya worldview, cara kita memandang kehidupan gitu ya. Dia punya ideologi di dunia pendidikan. Ideologinya apa ya, meskipun ya ideologi pusatnya Pancasila ya, ideologi negaranya Pancasila, tapi setiap lembaga tentunya memiliki cara tersendiri ketika mereka memandang kehidupannya gitu ya, terutama ketika berada di dalam lembaga tersebut ya. Kemudian memiliki tingkat kekebalan atau daya tahan, kebal ya, kebal. Kenapa seperti itu? Karena tentunya dilindungi oleh undang-undang ya, dan dilindungi oleh kesepakatan masyarakat, memiliki tingkat kekebalan dan daya tahan ya. Itu ciri-ciri atau karakteristik lembaga sosial. Berikutnya tipe-tipe lembaga sosial ya. Lembaga sosial sangat banyak dalam masyarakat. Kita coba melihat tipe dari lembaga-lembaga tersebut. Nah, menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, John Lewis Gillin ini bapaknya, John Philip Gillin ini anaknya ya, dua-duanya sosiolog. Tipe lembaga sosial dapat diklasifikasikan sebagai berikut, dapat dikelompokkan sebagai berikut. Nah, ini pegadaian ya, ilustrasi gambar, menyelesaikan masalah tanpa masalah gitu ya. Menurut John Lewis Gillin dan John Philip Gillin, tipe lembaga sosial dapat diklasifikasikan dari sekian banyak lembaga sosial itu dapat dikelompokkan atau diklasifikasikan menjadi beberapa bagian, diantaranya berdasarkan sudut perkembangannya, bagaimana lembaga tersebut berkembang. Ada yang namanya Crescent Institution. Nah, yang pertama, Crescent Institution itu lembaga sosial yang secara tidak sengaja tumbuh dengan sendirinya dari adat istiadat masyarakat. Contohnya lembaga adat lah, sederhana. Contohnya lembaga adat itu tidak direncanakan, tidak sengaja dibentuk, tapi ada dengan sendirinya karena proses interaksi atau proses sosial dalam masyarakat. Yang kedua,
enacted institution, yaitu lembaga sosial yang sengaja dibentuk untuk mencapai tujuan tertentu, sengaja dibuat ya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat tentunya. Contohnya lembaga pegadaian ini sengaja dibuat tujuannya ya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat, kebutuhan akan uang cash misalnya. Contoh yang lain lembaga koperasi ya, institution. Yang berikutnya berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat ya. Sudut sistem nilai itu artinya suatu hal yang dihargai, suatu hal yang memang menjadi kriteria baik buruk di dalam masyarakat nilai ya. Berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat. Ini gambarnya ya, lembaga kepolisian lagi menilang, menertibkan masyarakat ya dalam berkendaraan. Berdasarkan sudut sistem nilai yang diterima oleh masyarakat, ada yang namanya basic institution, yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Basic itu dasar ya. Harus ada lembaga ini dalam masyarakat. Kalau tidak ada, masyarakat akan kacau. Makanya disebut basic institution, dasar keberadaan sebuah masyarakat, yaitu lembaga sosial yang penting untuk memelihara dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat. Contohnya gambar di samping, lembaga kepolisian ini harus ada untuk memelihara tata tertib ya dalam masyarakat, menumbuhkan rasa aman dan nyaman dalam kehidupan bermasyarakat. Itu namanya basic institution. Kemudian yang kedua, subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap oleh masyarakat kurang penting ya. Dianggap nggak penting, nggak ada juga nggak apa-apa ya. Ini subsidiary institution, yaitu lembaga sosial yang berkaitan dengan hal yang dianggap penting, dianggap oleh masyarakat kurang penting, seperti rekreasi misalnya, atau lembaga misalnya apa, persatuan bola voli atau apa gitu ya. Ya nggak ada juga nggak apa-apa, misalnya masyarakat akan tetap ada. Tapi kalau basic institution ini harus ada supaya masyarakat tersebut terpelihara keberadaannya. Berdasarkan sudut sistem nilai yang dari masyarakat, lembaga sosial dibagi menjadi dua: basic institution penting, subsidiary institution tidak penting. Berikutnya, berdasarkan sudut penerimaan masyarakatnya, jadi diterima atau tidaknya oleh masyarakat ya. Tipe lembaga sosial yang ketiga adalah tipe lembaga sosial berdasarkan sudut penerimaan masyarakat ya. Yang pertama, approved sanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat. Contohnya ya lembaga kepolisian tadi, atau misalnya atau lembaga-lembaga yang memang familiar atau diterima baik oleh masyarakat karena memang tujuannya baik gitu ya. Tujuannya baik buat kehidupan masyarakat, itu approved dan sanctioned institution. Kemudian ada lagi unsanctioned institution ya, kebalikan dari approved dan sanctioned institution, yaitu lembaga sosial yang ditolak masyarakat meskipun masyarakat tidak mampu memberantasnya karena alasan tertentu. Lembaga kejahatan misalnya ya, jangan selalu saja ada kejahatan, atau misalnya pelacuran gitu ya, itu akan tetap ada dalam masyarakat. Masyarakat menolaknya meskipun tidak mampu untuk menghilangkannya secara tuntas. Dalam setiap masyarakat dimanapun pasti ada yang namanya kejahatan ya, pasti ada yang namanya pelacuran ya. Pelacuran itu penyakit paling tua dalam hidup manusia, akan selalu ada saja seperti itu. Jadi berdasarkan sudut penerimanya, ada lembaga sosial yang diterima oleh masyarakat atau approved dan sanctioned institution, dan lembaga sosial yang ditolak oleh masyarakat atau unsanctioned institution.
berdasarkan sudut penyebarannya, tersebar dalam masyarakatnya gitu ya. Ada yang namanya general institution, yaitu lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh sebagian besar masyarakat dunia ya. General itu umum ya, ada di semua negara yang namanya lembaga sosial jenis ini. Kalian ke negara manapun ada, atau ke masyarakat manapun ada. Contohnya misalnya lembaga agama di mana juga ada, di mana-mana. Di Afrika ya, dalam masyarakat tradisional ada ya, dalam masyarakat modern di Amerika ya. Itu namanya general institution, yaitu lembaga sosial yang dikenal dan diterima oleh sebagian besar masyarakat dunia. Ada lagi yang kedua, restricted institution, kebalikan dari general institution tentunya, yaitu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Hanya dikenal oleh masyarakat tertentu, di masyarakat yang lain tidak ada. Contohnya misalnya Kasepuhan Cisungsang, cuman ada di Cisungsang ya. Model adat istiadat Serentahun seperti itu misalnya, cuman ada di sana. Kalau misalnya di luar sana, di Jakarta ya tidak ada. Itu namanya restricted institution. Itu lembaga sosial yang hanya dikenal oleh masyarakat tertentu. Jadi tipe berikutnya dari lembaga sosial adalah general institution dan restricted institution. General institution ada di semua masyarakat di dunia. Restricted institution kebalikannya, hanya ada atau dikenal oleh masyarakat tertentu saja. Berikutnya, berdasarkan fungsinya, masih tipe lembaga sosial. Berikutnya berdasarkan fungsinya. Nah ini tentunya kalian paham ya gambar ini. Ini ilustrasi dari gambar proses karoseri, barangkali karoseri mobil ya, karoseri mobil. Berdasarkan sudut fungsinya ada yang namanya operatif institution, yaitu lembaga sosial yang berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan untuk tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Misalnya ini ya, dari gambar ya. Operatif itu lembaga sosial berfungsi menghimpun pola-pola atau cara-cara yang diperlukan mencapai tujuan dari masyarakat yang bersangkutan. Ya, operatif institution. Yang berikutnya regulatif institution, yaitu lembaga sosial yang bertujuan mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Ya, berikutnya regulatif institution, yaitu atau disebut juga regulasi ya, lembaga yang tugasnya untuk meregulasi atau mengawasi adat istiadat dan tata kelakuan dalam masyarakat berdasarkan fungsinya. Yang satu untuk menghimpun cara-cara tertentu dalam masyarakat dalam mencapai kebutuhannya. Yang kedua regulatif, yang tugasnya untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang ada dalam masyarakat. Ya, berikutnya, nah itu materinya, materi tentang lembaga sosial untuk bagian pertama sudah selesai ya. Nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk memasuki materi tentang lembaga sosial pada bagian kedua. Kita akan coba membahas tentang jenis-jenis lembaga sosial ya. Barangkali gitu aja. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.